Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan berkat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah senantiasa bersama-sama dengan kami, agar semakin hari kami semakin dekat di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis 14 November 2024 yang berjudul adalah Kesaksian Kita tentang Yesus. Berulang kali ketika Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus, intinya adalah untuk membawa kita kepada sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Bayangkan jika kita berada di sana secara langsung dalam wujud manusia dan melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Kita pasti akan percaya, bukan? Kita pasti akan berpikir demikian, tetapi dalam beberapa hal kita memiliki lebih banyak alasan untuk percaya kepada Yesus daripada mereka yang benar-benar melihat mujizat-mujizat tersebut. Mengapa? Hal-hal apa sajakah yang kita miliki saat ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada zaman Yesus yang seharusnya menolong kita untuk percaya? Lihat sebagai contoh di dalam Matius 24 ayat 2, Matius 24 ayat 14, dan Matius 24 ayat 6 sampai 8. Di dalam Matius 24 ayat 2, ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 6 sampai 8 ayat 6 mengatakan, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat yang ketujuh, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Ayat yang ke-8, "Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Dan oleh karena itu kita tidak hanya memiliki catatan-catatan yang kuat di dalam Injil Yohanes. Kita juga memiliki keuntungan besar untuk melihat begitu banyak hal yang dinubuatkan oleh Yesus dan para penulis kitab suci lainnya menjadi kenyataan seperti kehancuran bait Allah. Matius 24 ayat 2. Penyebaran Injil ke seluruh dunia di dalam Matius 24 ayat 14, kemurtatan yang besar 2 Tesalonika 2 ayat 3, dan dunia yang terus-menerus menjadi tempat yang jahat dan penuh dengan kejahatan. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Selama kehidupan dan pelayanan Yesus, para pengikutnya tetaplah sekelompok kecil pria dan wanita yang teraniaya, yang menurut ukuran manusia seharusnya sudah sejak lama lenyap dari sejarah. Bagaimana mungkin mereka tahu seperti yang kita ketahui bahwa semua hal ini berlalu dan mereka tahu. Bahkan iman kita sendiri ada sebagai penggenapan dari nubuatan Yesus sendiri bahwa Injil akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan hari ini sekitar 2000 tahun kemudian sebagai pengikut Yesus, kita juga memiliki hak istimewa untuk memberikan kesaksian tentang Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Bukan melalui penalaran Nathanael, Nikodemus, perempuan Samaria, atau ajaran orang Farisi, kita dapat mengenal Yesus sebagai Mesias bagi diri kita sendiri. Melalui pembacaan kitab suci,
Di bawah kuasa Roh Kudus, kita dapat menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan kemudian masing-masing dari kita dengan cara kita dan dari hubungan kita sendiri dengan Tuhan dapat memiliki kisah untuk diceritakan. Kisah kita mungkin tidak sedramatis melihat orang mati dibangkitkan atau seorang yang buta sejak lahir disembuhkan, tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah bahwa kita mengenal Yesus untuk diri kita sendiri dan dengan cara kita sendiri memberikan kesaksian tentang Dia. Seperti yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam Injil Yohanes. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya kami harus percaya kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang Kau tidak lakukan, yang kami tidak lihat secara langsung, tetapi oleh karena iman dan percaya kami Tuhan, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya semakin hari kami lebih percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, kedatangan-Mu Yesus yang kedua kali kami siap untuk menantikannya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.